Halo Cancer, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih Cancer yang selalu hadir di sini. Buat yang baru pertama hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian suka dengan channelku ini ya. Selamat tahun baru buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Tarot Putri Solo. Kali ini kita mau reading tentang single. Prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya. Untuk single parent, kita mau lihat ada cinta yang seperti apa di tahun 2025 untuk Cancer single ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya adalah fun reading dan hanya prediksi, dan ini adalah general reading. Jadi tidak bisa resonate buat semuanya. Mohon kalian bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Dan bisa jadi energinya juga kebolak-balik karena ini bacaan cinta ya. Bisa jadi kebolak-balik dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan, yang sedang kalian bayangkan, seperti itu ya. Untuk Cancer, aku sudah shuffle kartunya. Kita mau mulai saja ya. Seperti apa kamu? Kita mau lihat situasi kamu, cinta kamu di 2025. Itu kamu punya happiness is simple. Find enjoy in life, small wonders. For they hold the key to a fulfilling and content heart. Happiness is simple. Bahagia itu sederhana ya. Jadi sebenarnya Cancer ini banyak yang bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri gitu ya. Dan memang di sini kamu diminta untuk bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana gitu. Di sini dibilang temukan kegembiraan dalam keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup. Karena hal-hal tersebut merupakan kunci menuju hati yang terpuaskan dan bahagia gitu ya. Jadi kamu di sini diminta untuk melihat hal-hal kecil yang sepertinya itu sepele, tapi itu bisa membuat kamu itu bahagia. Hidup kamu itu lebih berwarna gitu ya. Jadi kamu diminta untuk lebih memperhatikan lagi hal-hal kecil, jangan hanya hal-hal besar gitu ya. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang muncul di sekitar kamu ya. Itu kalian nikmati karena itu akan bisa menjadikan satu kebahagiaan, sesuatu yang simpel tapi membahagiakan buat kalian ya. Kemudian kita mau lihat yang perlu kamu ketahui atau yang kamu perlu lakukan ya di dalam perjalanan cinta kamu di 2025 ya. Di sini kamu punya blessed change, major life change, bring you great blessing. Kemudian yang kedua kamu ada rest, you have been working hard, take a nap and get some rest. Kemudian di sini ada let yourself receive, allow others to give you loving care, receive without guilt or apologize. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Blessed change, perubahan yang penuh berkat. Ya, kamu kayaknya akan ada perubahan dalam hidup kamu, di mana perubahan itu akan membawa keberkahan, anugerah buat kamu ya. Perubahan hidup yang bisa jadi ini dibilangnya major, berarti ada perubahan hidup yang besar dan akan membawa berkah yang besar. Dibilangnya gitu untuk Cancer ya. Jadi saat kamu bisa bahagia, kamu bisa mensyukuri hal-hal yang simpel tadi menjadi kebahagiaan kamu ya. Hal-hal kecil dalam hidupmu itu justru akan menjadi sesuatu keberkahan, keanugerahan besar yang akan datang kepada kamu. Ketika kamu menghargai hal kecil, maka hadiah yang besar yang akan kamu dapatkan gitu ya. Karena kamu mulai menghargai hal-hal kecil tersebut gitu Cancer ya. Mensyukuri hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil dalam hidupmu seperti itu ya. Jadi kamu diminta untuk menghargai hal-hal seperti itu ya. Karena itu kamu diminta untuk melapangkan dada kamu, melapangkan hati kamu, pikiran-pikiran kamu agar hal-hal besar, anugerah besar ada tempat di hati kamu, ada tempat di pikiran kamu, ada tempat di jiwa kamu. Hal besar di sini maksudnya adalah akan ada cinta yang besar yang akan datang kepada kamu. Ketika kamu menghargai cinta-cinta, kasih sayang kecil yang datang kepada kamu. Mungkin kamu misalnya keluarga kamu hanya bisa memberikan kamu suatu hadiah kecil ketika ulang tahun gitu ya, itu kamu syukuri ya, apapun yang kamu dapat. Misalkan orang-orang di lingkungan kantor kamu hanya bisa mentraktir kamu di
apa ya, kantin misalnya, bukan di suatu resto misalnya, itu juga kamu syukuri. Apapun yang kamu dapat gitu ya, yang menurut kamu itu sebenarnya hal kecil buat kamu, hal sepele, atau mungkin kadang kamu merasa tidak dihargai, padahal itu adalah cara mereka yang semampu mereka melakukan itu kepada Cancer, ya itu harus kamu hargai ya. Sekecil apapun yang kamu dapat, yang tujuannya adalah untuk membahagiakan kamu, itu harus kamu syukuri ya. Jangan pernah kamu abaikan hal itu Cancer, agar anugerah besar datang kepada kamu, agar cinta yang lebih besar datang kepada kamu ketika kamu menghargai cinta-cinta kecil di sekeliling kamu gitu Cancer ya. Kemudian di sini ada rest, ada istirahat ya. Kamu sudah berusaha keras gitu ya, kayak kamu juga banyak, Cancer ini orangnya rajin ya, cukup rajin, kerja keras gitu. Jadi kamu di sini sepertinya lelah ya dengan berbagai aktivitas kamu, kegiatan kamu gitu ya. Di sini semesta meminta kamu untuk kamu memiliki waktu untuk istirahat. Ya, berhenti memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan nanti, yang tidak untuk saat ini gitu. Jadi berhenti berpikir untuk yang masih nanti gitu. Kamu akan lelah sendiri gitu, karena itu masih nanti, nggak harus kamu selesaikan sekarang. Kenapa kamu udah mikirinnya sekarang, seperti itu. Jadi pikiran kamu itu nggak bertumpuk-tumpuk gitu Cancer. Jadi pikiran kamu juga lebih tenang, hati kamu juga rileks, kamu jadi kayak nggak diburu-buru seperti itu ya. Jadi kamu jangan bawa segala sesuatunya itu jangan dengan serius gitu ya. Serius dalam arti hal yang masih belum harus dikerjakan tapi kamu sudah pikirin gitu ya. Jangan jadikan hal-hal kecil jadi suatu masalah yang rumit, misalnya kayak begitu, jadi masalah besar gitu. Kamu harus lepaskan, harus bebaskan diri kamu, rileks, istirahatlah gitu. Karena kalau kamu seperti itu, pikiran kamu itu berat, hati kamu berat gitu, sehingga tidak ada tempat lagi untuk hal-hal baru gitu. Misalnya kamu itu sedang mencari cinta, akhirnya cinta itu tersisihkan dengan hal-hal yang lebih, kamu pikirkan, pekerjaan nanti gimana ya, aduh orang rumah gimana ya, aduh ini gimana ya. Jadi akhirnya cinta itu tersisihkan dari hati dan pikiran kamu gitu ya, karena hati jiwamu sudah lelah dengan hal-hal yang di luar cinta gitu. Kemudian di sini ada let yourself receive, biarkan dirimu menerima ya. Di sini dibilang izinkan orang lain memberimu perhatian penuh kasih gitu, perhatian yang penuh kasih. Terimalah tanpa rasa bersalah atau permintaan maaf, misalnya aduh maaf ya aku jadi ngerepotin gitu, misalnya kayak gitu tuh nggak perlu, terima saja gitu ya, karena itu adalah perhatian yang penuh kasih. Jadi kamu nggak perlu menutup diri, nggak perlu jadi sungkan, jangan merasa jadi apa ya, jangan kamu merasa membatasi diri, membuat pagar sehingga orang itu juga takut gitu untuk membantu kamu atau untuk mendekat kepada kamu atau memberikan perhatian atau kasih sayang, saking tingginya pagar yang kamu buat dengan orang-orang seperti itu. Jadi terima saja Cancer ya, sebagaimana seseorang saling perhatian, saling menolong dengan yang lain gitu ya. Jangan buat pagar yang terlalu tinggi sehingga orang takut mendekat. Kalau misalnya toh ibaratnya nih ya, bercandanya tuh gini, kalau kamu mau bikin pagar tinggi, oke, tapi paling enggak bikin jendela di sana. Orang bisa melihat kamu, kamu bisa melihat dia. Paling enggak kamu bisa say hi, seperti itu ya. Walaupun mungkin enggak ada interaksi secara fisik seperti itu. Jadi jangan menutup diri kamu. Ketika kamu menutup diri kamu menutup diri juga untuk cinta-cinta yang datang gitu. Ya, jadi kamu harus mulai membuka diri kamu, jangan membeda-bedakan siapapun di luar sana seperti itu ya, Cancer. Ini nggak semua Cancer ya, tapi ini yang kebaca aja di sini gitu ya. Jadi kamu harus menerima siapapun dengan penuh kasih ya, siapapun yang ingin memperhatikan kamu, ingin menyayangi kamu gitu ya. Yang penting kita bisa menjaga diri gitu ya. Jangan terlalu angkuh ya, itu mungkin katakannya terlalu angkuh gitu sehingga ada boundaries gitu, ada batasan dengan orang-orang ini sehingga orang-orang takut mendekat. Akhirnya cinta pun akan takut datang kepada kamu gitu Cancer, ibaratnya gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat seperti apa seseorang yang akan dekat dengan dirimu atau
akan mendekat di tahun 2025 ini nanti gitu ya. Di sini ada The Temperance, kemudian ada The Fool, ada Ten of Swords, ada Page of Cups ya. Kemudian untuk Lenormandnya di sini ada Bouquet. Kemudian ada House. Kemudian ada Shade ya, sabit besar. Oke, kita mau lihat dulu The Temperance. Aku melihatnya sosok yang akan dekat sama kamu atau mungkin dia akan mendekat kepada kamu. Orangnya ini cukup dewasa ya dan berpengalaman, punya banyak pengetahuan, rasa ingin tahu dan penasarannya juga tinggi gitu ya. Orangnya simple dalam arti apa ya? Sederhana tapi dia elegans gitu. Jadi kalau misalnya orang itu dandannya tuh nggak neko-neko. Mungkin cewek dia cuman pakai celana panjang dengan kemeja gitu, tapi jadinya keren. Mungkin cowok juga gitu ya, dia kayak berpakaiannya biasa aja, cuma celana panjang hitam, pakai kemeja, tapi tetap penampilannya itu jadi bagus seperti itu ya, karena orangnya tuh percaya diri ya, pembawaannya tenang gitu. Dan aku lihat di sini juga dia memiliki spiritual yang cukup baik ya. Justru dia mengutamakan mengutamakan kebutuhan spiritualnya itu dia penuhi dengan baik gitu. Dibanding material itu dia lebih mengutamakan spiritualnya. Bisa jadi sosok ini juga seorang konsultan spiritual bisa, atau mungkin dia seorang terapis ya, mungkin seorang psikolog atau mentor seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Oke, kemudian di kedua ada The Fool ya. Sosoknya orangnya senang mencoba hal-hal baru, penasaran gitu ya, pengen tahu yang dia nggak tahu tuh dia pengen tahu gitu, dia selidiki gitu. Jadi kayak kalau seandainya dia baru berkenalan sama kamu, bisa jadi dia akan mencari kamu di medsos, akan ngorek-ngorek dari temennya gitu, karena dia pengen tahu kamu itu seperti apa gitu ya. Orangnya juga energik, penuh semangat, selalu aktif, dinamis gitu. Aku ngeliatnya gini, orangnya kayak nggak ada capeknya gitu, gerak terus, gerak terus, gerak terus gitu. Dia orangnya nggak mau apa ya, nggak mau berhenti bergerak gitu. Ada aja yang dia kerjain gitu ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords sini aku melihat dia sosok yang mencari hubungan yang stabil, yang aman, yang nggak banyak konflik. Aku melihatnya orang ini pernah punya masa lalu yang cukup menyakitkan gitu ya. Jadi dia sepertinya orangnya hati-hati memulai cinta baru. Dia takut kecewa lagi, takut dikecewakan, dia takut lagi ketemu drama-drama cinta. Ya, jadi dia nggak mau terluka lagi gitu. Kemudian di sini ada Page of Cups. Aku melihatnya seseorang yang kalau udah jatuh cinta gitu ya, dia cintanya dalam gitu. Dia mau cintanya itu dalam waktu yang panjang gitu. Kemudian dia akan menciptakan momen-momen yang indah gitu. Dia akan pandai merayu kamu, romantis gitu ya. Hubungannya itu dia maunya harmonis, jujur, terbuka. Pokoknya dia menjaga hubungan cinta itu dengan baik. Ya, dia nggak mau hubungan ini gagal gitu. Dia akan berusaha memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, agar cinta ini terus berjalan, terus tumbuh gitu ya, sehingga apa yang diinginkan dalam hubungan itu dapat tercapai gitu. Oke, sebelum kita mau lihat akhir di sini The Bouquet ya. The Bouquet orangnya selalu ingin membahagiakan pasangan ya, hampir sama seperti Page of Cups ya. Bisa jadi dia akan memberikan semacam hadiah-hadiah kecil buat kamu Cancer ya. Kalau misalnya dia ketemu kamu, misalnya dia akan bawa makanan, bawa bawa sesuatu buat kamu yang untuk menyenangkan hati kamu ya. Di sini aku melihatnya orang ini punya karir sebagai bisnis wirausaha gitu ya. Atau mungkin dia punya toko, mungkin kalau dia wanita dia punya toko bunga, bisa jadi ya. Kemudian dia punya bisa jadi punya toko online yang bergerak di
segala sesuatu yang indah-indah tentang perempuan gitu ya. Mungkin dia pernak-pernik segala macam pakaian, apapun itu yang berhubungan dengan wanita, berhubungan dengan bunga, seperti itu. Atau mungkin dia kalau misalnya laki-laki, bisa juga dia punya perkebunan bunga, perkebunan punya distributor bunga, seperti itu, toko bunga mungkin ya, bisa juga. Kemudian the host di sini. The host ini orangnya dia selalu ingin membuatmu nyaman ya. Ibaratnya tuh dia akan selalu ada 24 jam untuk kamu. Dia akan menyiapkan bahunya untuk kamu bersandar begitu. Kamu akan merasa tenang. Dia akan berusaha membuat kamu tenang, nyaman bersama dia gitu. Di sini bisa jadi dia bekerja di bidang properti ya, berkarir di konsultan, mungkin dia notaris ya, PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah. Kemudian bisa juga dia punya punya usaha mengelola kos-kosan gitu ya. Dia punya usaha kos-kosan yang banyak, punya semacam Airbnb, atau misalnya dia punya usaha yang hotel, misalnya kayak begitu ya bisnisnya ya, yang berhubungan dengan tempat tinggal, rumah, atau apartemen, seperti itu. Kemudian yang terakhir, seperti apakah dia syait ya, di sini ada sabit besar. Kadang-kadang orang ini sering on off ya, datang hilang, kayak sesuka hatinya dia ya. Bisa jadi orang ini sedang berusaha mencari pekerjaan baru ya, karena dia bisa jadi belum lama ini kena pengurangan karyawan di perusahaannya gitu ya, atau mungkin dia baru resign, baru keluar seperti itu, sehingga dia sibuk mencari pekerjaan seperti itu ya. Dia sedang mencari sesuatu yang tepat untuk dirinya, apakah itu pekerjaan kantoran ataukah itu usaha, seperti itu ya. Dan sepertinya ketika dia meninggalkan pekerjaannya itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan buat dirinya gitu. Mungkin bisa jadi ketika dia kena PHK, pesangon yang dia dapat tuh tidak sesuai dengan alasan perusahaan pailit atau sebagainya gitu. Jadi ada kekesalan, ada kekecewaan, ada kesedihan di dalam dirinya dia gitu. Oke? Sekarang kita mau lihat kapan kira-kira cinta itu akan datang kepadamu. Di sini ada remain positif Cancer, dan yang satunya ada abundance. Oke. Remain positif dan abundant. Yang satu adalah kamu diminta untuk tetap positif, yang satunya kamu diminta kamu akan berkelimpahan. Jadi, kapan cinta itu akan datang? Saat kamu atau energi kamu nih Cancer benar-benar sudah positif. Ya. Kamu benar-benar sudah bisa tadi, happiness is simple tadi, kamu bisa merasa bahagia dengan hal-hal kecil, kamu sudah bisa menerima cinta-cinta kecil di sekeliling kamu selalu berpikir positif kepada orang-orang gitu, kamu tidak menggunakan pikiran kamu sendiri, tapi kamu selalu menempatkan diri kamu pada posisi orang tersebut gitu, bahwa orang itu sebenarnya mempunyai niat baik kepada kamu gitu, tapi kamu selalu khawatir, wah jangan-jangan dia niatnya begini nih gitu. Jadi kamu selalu memiliki benteng seperti itu ya. Jadi ketika kamu positif, segala hal baik, segala kelimpahan, karena kita bicara cinta, maka kamu akan berkelimpahan dalam cinta Cancer ya gitu. Jadi kamu coba dulu terus berpikir positif, terus memiliki jiwa yang positif, energi yang positif, itu terus kamu tingkatkan. Kamu akan berkelimpahan dalam cinta kasih. Ya, kamu akan bertemu seseorang juga yang akan memiliki cinta yang besar buat kamu, karena cinta kamu juga besar gitu. Tapi kalau cinta kamu kecil, akan susah Cancer ya. Perbesar lagi wadah di dalam diri kamu untuk menerima cinta orang-orang dengan tidak berpikir negatif gitu. Oke. Kemudian pesan cinta untuk kamu di sini ada third party situation. Third party situation di sini, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. Jadi di sini Kak, aku melihatnya sih lebih kepada
kamu diminta hati-hati pada situasi-situasi yang mengundang kamu untuk datangnya cinta segitiga ya. Misalnya kamu awalnya nggak tahu kenalan sama orang, ternyata orang itu sudah memiliki pasangan. Misalnya seperti itu, kamu harus segera tinggalkan itu ya. Jangan sampai kamu menjadi orang ketiga ya. Atau kalau misalnya nanti kamu sudah memiliki pasangan gitu ya, karena ini kan nasihat buat cinta kamu ya, jangan sampai ada orang ketiga bisa masuk ke dalam hubungan kalian gitu. Oke. Kemudian di sini ada you are healing. Semesta bilang kamu masih dalam proses healing, Cancer ya. Kamu masih dalam proses penyembuhan ya. Kamu masih punya luka-luka tersembunyi ya. Apakah luka-luka itu begitu dalam gitu ya? Baik itu mungkin luka-luka masa lalu kamu, hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu, hubungan dengan rekan kerja kamu, hubungan dengan keluarga kamu ya. Luka-luka cinta itu harus segera kamu sembuhkan. Ya, karena apapun luka itu, kalau misalnya luka itu dari keluarga kamu, pasti semuanya itu hanya karena mereka mencintai kamu, menyayangi kamu, sehingga kamu harus menyembuhkan luka itu gitu. Kalau misalnya luka itu dari orang lain, abaikan. Apa gunanya kamu menyimpan luka itu dari orang lain? Orang lain sudah melupakannya, kamu masih menyimpannya, kamu masih mempunyai bisul gitu. Bisul itu pun akan berinfeksi, akan menyebar di dalam diri kamu, tidak ada gunanya ya. Karena di sini kamu masih tetap dalam tahap penyembuhan. Ya, karena masih banyak luka-luka tersembunyi di dalam diri kamu. Memang Cancer ini kan orangnya sensitif ya, terlalu berperasaan gitu ya. Itu ada positifnya, ada memang kurangnya gitu ya Cancer ya. Jadi kamu harus mulai belajar untuk bisa mengendalikan perasaan kamu ya. Jangan terlalu mudah tersinggung, jangan terlalu mudah menerima segala hal yang masuk, yang dikatakan orang itu adalah untuk melukai kamu, untuk menyakiti kamu, untuk tidak menghargai kamu, seperti itu ya. Jadikan saja semua itu masukan-masukan yang baik di dalam diri kamu untuk bertumbuh lebih baik lagi gitu ya Cancer. Oke, sekarang apa yang semesta ingin sampaikan pada kamu dalam urusan cinta kamu ini? Kita kembali pada urusan cinta. Di sini ada dream ya. Kemudian ada freedom. Ketika kamu membebaskan diri kamu, ya, bebaskan diri kamu dari semua pergolakan yang ada di dalam diri kamu Cancer. Ini semuanya masih berputar tentang kamu masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, luka gitu ya. Ketika kamu sudah punya kuncinya, kamu sudah bebas, kamu sudah terlepas dari semua itu, maka segala mimpi-mimpi kamu itu akan dapat terwujud ya. Jadi bebaskan diri kamu dari semua itu, dari luka-luka cinta lama, dari bayang-bayang masa lalu, dari orang-orang yang melukaimu, siapapun itu ya, tidak ada gunanya. Itu merugikan diri kamu Cancer ya. Orang lain tidak peduli, kamu masih menyimpannya. Gitu ya, supaya kamu dapat menggapai mimpi-mimpi kamu. Kamu bisa menggapai abundance ya. Di sini karena bicara cinta ya, cinta besarnya cinta yang kamu dapatkan. Kalau kita bicara uang ya kelimpahan, kekayaan yang akan kamu dapat ketika kamu bisa menyembuhkan segala luka-luka kamu gitu. Oke Cancer, kita mau lihat sekarang ya. Zodiak apa yang terkoneksi dengan dirimu di sini ya? Mungkin dia ada di sini orang yang sedang PDKT sama kamu atau orang yang akan dekat sama kamu nantinya. Kita mau lihat ya. Oke. Di sini ada Sagittarius, ada Libra, ada Cancer juga, ada Capricorn, ada Gemini, ada Leo, ada Taurus, ada Virgo, dan ada Pisces. Oke, ada angka berapa saja yang terkoneksi dengan Cancer di sini? Ada 26, ada 98, 96, 14, 22, 3, 25, 19, 15, 11, 2, 12, 10,
dan 93. Oke. Kita mau lihat huruf, inisial huruf untuk Cancer, Oke. Cancer, kamu ada A, ada S, ada O, kemudian ada N, ada E, kemudian ada R, ada M, ada L, ada D, ada W, dan ada R. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya buat Cancer. Semoga bisa menghibur ya. Semoga ada yang resonate. Ambil baiknya, buang buruknya. Buat Cancer, sehat selalu, berpikir positif selalu. Jangan lupa berbagi dan bersyukur. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Cancer. Salam.